Sahabat Ostomate, selamat malam. Kali ini kita bertemu lagi dengan seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, seorang Ostomate, Ibu Lili Wijaya, dan kemudian nanti kita juga akan ketemu dengan seorang bapak yang juga luar biasa. Pokoknya saya anggap semua Ostomate itu luar biasa, betul-betul manusia pilihan. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang nurse yang cantiknya, udah tak terkalahkan dari awal mula saya kenal sampai sekarang tidak berubah dengan Suster Wida Sri Gitarja. Selamat malam. Selamat malam Tante Yuliana. Alhamdulillah sehat ya. Selamat tahun baru ya. Iya, selamat tahun baru juga. Lama banget ya. 2021 kita ya. Setahun ya kita nggak ketemu ya. Oke, baiklah, kita akan tanya-tanya sedikit dengan Lili. Barangkali nanti bisa diceritakan untuk memotivasi para Ostomate yang lain. Saya tahu sih Lili ini belum berapa lama menjadi Ostomate, jadi mungkin pengalamannya memang nggak sebanyak yang sudah lama. Tapi disinilah seninya bahwa yang baru-baru pun mereka punya pengalaman yang bisa membuat bagaimana sih aku sampai seperti ini. Nah, itu. Mungkin Lili bisa ceritakan awal mula, kemudian motivasi yang membuat Lili bangkit. Istilahnya itu dalam artian dari yang pasti semua yang dibuatkan stoma itu pasti akan down. Tapi ada masa-masa bahwa dia akan bangkit. Itu berapa lama? Coba ceritakan dari awal. Dari awal ya. Iya, selamat malam ya semuanya. Terima kasih udah diundang ya. Saya deg-degan nih terus terang. Iya, saya baru dioperasi pemasangan stoma itu saya kebetulan di ileostomi di sebelah kanan. Jadi pada tanggal 10 November 2019. Jadi setahun lah ya, kurang lebih setahun lebih. Jadi asal mulanya itu saya nggak didiagnosa seperti ini. Jadi sakit perut gitu berkepanjangan. Saya pikir itu kewanitaan kan, masalah kewanitaan. Jadi saya tes kewanitaan, ternyata semua bersih. Nah sampai satu kali saya nggak bisa bangun, dibawa ke IGD, dokter bilang, oh ini usus buntu, dia bilang. Usus buntu, jadi kita black nih malam, kita operasi. Nah jadi tengah malam itu pas dioperasi, ternyata dokternya kaget, jadi udah benanah semuanya. Udah benanah semua usus saya dan dia kalang kabut kan karena nggak ada persiapan. Dipanggil lah suami, dibilang ini begini Pak keadaannya, mesti pasang kantong satu-satunya karena ini udah ususnya semua udah radang, udah benanah gitu, jadi kita mesti bersihin gitu. Takutnya cancer, dia bilang. Jadi ya sudah, akhirnya suami saya mau nggak mau ya aja kan ya, karena antara hidup dan mati. Nah kemudian udah pasang, saya di ICU tuh lama, 5-6 hari, terus di kamar biasa 3 hari, jadi total 10 hari di rumah sakit. Nah terus ya udah akhirnya setelah pasang, ya kaget lah ya, tiba-tiba bangun, ada dikasih tahu seperti itu, tapi untungnya masih hidup. Gitu. Jadi semua orang bilang ya bersyukur masih hidup karena pada waktu itu emang udah antara lah ya, karena kan memang mendadak gitu, nggak ada persiapan apa-apa. Kemudian apa tadi Bu, motivasinya ya, motivasi yang bikin saya bangkit. Saya ada anak, jadi anak saya tuh pas kejadian saya operasi itu baru umur 2 tahun, kecil kan. Jadi begitu 2 tahun ya dia masih nempel kan sama saya, baru lepas ASI juga kan setahun lebih gitu. Jadi dia bingung lah cari mamahnya mana gitu. Sedangkan saya kan di rumah sakit lama, terus setelahnya juga pemulihan lama gitu. Jadi ya mau nggak mau karena dia mesti semangat gitu. Jadi ya kebetulan juga saya punya keluarga support. Jadi suami saya kan kerjanya di luar Jakarta, di Cikarang. Kemudian jadi waktu kejadian suami saya tetap kerja, anak saya taruh di rumah mamah saya, minta tolong bantu jaga, saya tinggal di rumah mertua. Jadi kebetulan tetangga mertua itu ada bekas perawat.
Nah, jadi dia bantu saya selama sebulan ajarin cara pakai kantong, buka, ganti apa gitu ya. Terus waktu operasi itu kan saya gemuk banget. Jadi lemaknya itu semua keluar gitu. Jadi betul-betul nggak bisa duduk, nggak bisa bangun gitu. Betul-betul yang telentang gitu ya. Karena kan gemuk semua kalau habis operasi itu pasti ini kan susah lah. Lemah. Akhirnya ya sebulan lah di rumah mertua gitu, ada perawat itu dibantu apa. Jadi jauh-jauh anak di rumah mama, saya di rumah mertua, suami di tempat kerja dia. Ya begitulah yang motivasi saya. Jadi saya harus cepat sembuh nih, karena mau sampai kapan begini, masa keluarga pecah-pecah begitu kan. Nah syukurnya sebulan itu ya dibilang mahir sih enggak juga ya, cuma bisa, jadi udah bisa pasang lepas. Terus saya ikut kursus ke Siloam Semanggi yang sama Suster Sorta ya, yang Suster Sorta itu saya datang ke sana. Ya? Iya, saya datang ke sana, terus udah gitu les gitu kan, sama ikut diajarin segala macam. Terus ya udah akhirnya mendingan deh. Ya sudah, akhirnya bisa-bisanya itu 2-3 bulan lah ya, udah mulai adaptasi sama keadaan begini, nerima gitu. Berarti cepat juga ya nerimanya itu ya. Terus belajar untuk pasang kantong stoma sendiri, ada inisiatif lah istilahnya untuk belajar, walaupun mesti jalan dulu ke rumah sakit, tapi ada apa inisiatif bahwa aku harus bisa nih, nggak mungkin tergantung orang lain terus, tidak mungkin tergantung dengan perawat terus gitu kan. Jadi selama ini ada pantangan makanan nggak? Iya, saya kan syukurnya waktu dicek lagi itu saya amit-amit, maksudnya tidak ada cancer gitu ya, karena pada waktu itu dokter bilang ini kita coba cek ya, ternyata tidak ada cancer, jadi saya masih bersyukur kan. Nah kemudian dibilang ini ada harapan, dia bilang harapan ya, kalau misalnya nanti membaik bisa operasi masuk lagi gitu kan, dokter bedah seperti itu bilangnya. Kemudian tapi harus sampai sembuh total semuanya, karena ususnya itu radangnya udah sangat-sangat parah gitu ya, dari hasil kolonoskopi itu betul-betul yang berat deh, stadium 2 atau 3 gitu untuk radangnya itu, wasir apa semuanya itu. Nah kemudian pantangannya ya pedas, asem kayak gitu, nggak boleh yang merangsang, makanan yang merangsang nyeri ususnya itu. Gitu. Tapi waktu habis operasi itu saya turun banyak timbangan, kan saya gemuk kan, turun tuh 10 kilo Bu. Terus habis karena makan obat hormon itu ya, yang metil apa itu, jadi ya udah ini balik semula. Gitu. Balik semula lagi. Karena makan obat hormon itu ya, untuk perbaikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai apa sih namanya, kadang-kadang saya suka ngeblank sedikit lah ini. Aku simpulin dulu nih, simpulkan ya. Jadi kalau dari ceritanya Nona Lili nih gitu ya. Lili aja Bu. Nyonya Lili. Bu Lili ini kan osteomit baru ya, keluhan yang pertama tuh sakit perut. Memang kadang-kadang kita tuh sering mengabaikan sakit perut tadi gitu. Terus kemudian kita juga jarang nih yang misalnya lihat feses kita tuh bentuknya seperti apa. Kalau boleh saya tanya, waktu itu pas keluar fesesnya bentuknya kayak apa ya Bu ya? Bentuk nya kalau pas lagi buang air besar. Waktu pakai stoma apa sebelumnya? Nggak, sebelum. Sebelumnya memang saya ada susah untuk BAB gitu. Terus saya ada wasir. Terus tapi kan waktu hamil itu parah sekali ya wasirnya kan. Sampai bolak-balik. Kalau buang air besarnya itu bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali atau gimana? Enggak sih, tiap hari pasti pup. Tapi kadang ada berdarah ya, namanya wasir kan. Berdarah. Berarti ada wasir di situ ya? Iya. Yang memperparah tuh ada wasir. Iya, saya nggak cek langsung. Jadi kalau gitu kan buat masyarakat kan mesti harus memahami, karena kasusnya ini bukan kasus kanker, tapi sudah mulai banyak di Indonesia. Betul.
betul. Model-model seperti ini itu kalau di luar mungkin dikenal namanya inflammatory bowel disease atau IBD gitu ya, peradangan usus. Jadi memang kasusnya mulai tinggi di Indonesia karena mungkin model cara makan di Indonesia juga kan mulai berubah ya, polanya mulai berubah. Terus yang dikonsumsi ya jelas pasti berubah gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau pas lagi mengkonsumsi makanan yang sangat terlalu asam, terlalu pedas gitu, tiba-tiba terus mengiritasi, bikin luka di ususnya. Ternyata lukanya nggak sembuh-sembuh sampai dia bernanah gitu ya, kurang lebih ya. Nah pas dibuka dokter bilang banyak nanah di situ. Nah itu biasanya sering juga orang bilang tuh ada peradangan atau sudah mulai ada compartment syndrome gitu di situ. Istilahnya tuh seperti itu. Sehingga mau tidak mau harus dipasang stoma. Mau nggak mau harus dipasang stoma. Iliostomi ya Bu ya? Iya, sebelah kanan. Ya, iliostomi. Bersyukurnya kalau iliostomi nggak berbau nih. Bener nggak? Baunya nggak terlalu khas kayak kita buang air besar di belakang. Betul nggak? Tapi kan air gitu ya Bu, kalau iliostomi kebanyakan air, jadi cair. Kayak mencret ya jatuhnya ya, tapi memang nggak sepekat BAB gitu. Sepekat kayak BAB di belakang ya. Betul. Berarti kalau keluarannya air, kalau misalnya tiba-tiba nih Ibu harus masuk rumah sakit karena cairan yang keluar banyak, berarti kan harus konsumsi cairan harus lebih banyak ya. Jangan sampai nanti cairan yang keluar lebih banyak dibandingkan yang asupannya Ibu. Itu juga harus hati-hati. Terus udah gitu, nggak boleh tuh namanya tiba-tiba di gawat darurat. Kadang-kadang orang berpikirnya, wah ini diare nih karena keluarannya cair. Padahal sebetulnya itu iliostomi. Nah itu harus diberitahu Bu ke keluarga. Supaya nanti kalau pas Ibu lagi capek nggak bisa ngomong, keluarga bisa kasih tahu, ini iliostomi. Atau kasih tahu ke stoma nurse-nya, suster Sorta, boleh gitu ya. Stoma nurse Ibu berarti suster Sorta ya? Stoma nurse-nya. Yang ngajarin, betul. Ada Suster Ula, Sorta, dan Helen ya di sana ya, di MRCCC. Iya betul. Banyak. Jadi memang kasus-kasus seperti Ibu ini jarang, tapi mulai meningkat. Jadi bagus sekali kalau misalnya cerita-cerita sehari-hari nih sebelum dimasukin Bu Tante Yuliana, kan berarti kan Ibu Lili sehari-harinya sudah mulai merasakan kenyamanan ya, lebih nyaman pakai stoma daripada pas sakit perut kemarin ya Bu ya. Ya iyalah, semua stomet pasti begitu. Mau nggak mau terbiasa. Tapi kalau cairannya, kalau keluarannya terlalu lembek Bu, beberapa diet itu bisa membantu untuk mengentalkan. Misalnya Ibu sagu Bu, tahu sagu ya? Ya oke. Itu boleh Bu, itu cukup mengentalkan. Atau singkong ya? Iya. Bubuk singkong ya, kalau nggak salah ya. Itu juga bisa mengentalkan. Nggak mesti harus nyari kuenya susah karena lagi COVID kayak gini. Bubuk sagu diaduk aja pakai gula Jawa ya, kalau orang Jawa ya Bu ya. Terus diminum itu boleh. Itu juga cukup bisa mengentalkan feses. Mungkin itu. Nah ini kan pelajaran nih, jadi untuk ilmu ya. Jadi nanti saya juga akan kasih tahu sama para iliostomi yang lain, sagu atau singkong. Ya. Soalnya bete ya Bu ya. Nggak, soalnya kadang-kadang bete kalau isinya cair gitu kan, tiba-tiba keluarannya tiba-tiba udah banyak lagi gitu. Iya. Barusan ke kamar mandi, minta izin lagi kamar mandi. Gitu, kadang-kadang suka kesel gitu. Tapi kalau itu dulu ada itu loh, Sister Wida, yang tablet. Iya. Masih ada itu Bu, masih ada. Cuman ya kalau di Indonesia sih masih susah sih memang. Ada satu saset Guinness, kalau nggak salah harganya 10 ribuan atau 15 ribuan gitu, masih produknya Alker. Tinggal ditabur aja, itu bentuknya mint jadi gitu. Jadi nanti jadi gel jadi akan berubah jadi gel. Iya. Tapi di kantong ya. Di kantong kantong. Iya. Bukan diminum, jangan diminum. Oke, ditaruh di kantong nanti berubah jadi gel. Tapi jangan ini kan ada tuh minuman yang bikin jadi gel tuh. Apa ya? Yang suka diaduk terus diminum. Vegeta. Jangan ya. Oh, iya enggak. Itu
terlalu Asam. tinggi seratnya, Udah gitu bikin blockage, Bu. Hmm. Bikin blockage itu bikin sumbatan. Oh, Bikin sumbatan. Jadi jangan mengkonsumsi terlalu berlebihan gitu ya. Dia akan bikin sumbatan. Jadi juga nggak boleh minum yang seperti obat-obatan penghenti diare kayak apa sih? Diatab. Ya, Imodium lah yang paling yang dilarang. Sekali minum bisa 3 hari nggak BAB. Kemarin kasus di Kalimantan gitu ya Bu ya, memang itu jadi bikin deg-degan, kok nggak keluar gitu kan. Terus udah gitu stomanya jadi bengkak gitu gede, karena nggak bisa keluar dia, karena kan dia peristaltik ya, terus aja dia bergerak kayak kita bibir kan ciuman gitu kan, bengkak lama-lama tuh. Nah kayak gitu, tapi nggak ada yang keluar, jadi bisa berabe. Yang paling bagus alami ya. Yang saya tahu nih Lili ini ileostomi, tapi kenapa bentuk stomanya besar? Nanti kecil sendiri Bu, sabar. Tapi udah setahun lebih. Oh udah setahun? Ya. Oh bukan sebulan? Salah dong saya ya. Tahun. Ya. Oke. Saya pernah dikasih lihat tuh waktu itu, jadi bentuknya itu saya sampai kaget begini. Kok bisa besar? Nah dulunya apakah seperti itu atau awalnya kecil? Waktu habis operasi kecil atau besar? Kecil, awalnya itu kecil, memang tulisannya 52 mili ya, tapi saya notice waktu dia membesarnya itu kan, karena saya ada anak gitu kan, jadi dia masih minta gendong apa gitu kan, jadi saya suka gendong dia, memang harusnya kan nggak boleh, cuman kadang jadi ada friksi ya? Kayaknya gitu. Jadi kayak tadi Bu. Jadi kayak ada friksi, jadi dia bengkak gitu ya. Tapi nanti dia kecil sendiri. Iya, kalau saya baring gitu ya, saya nggak banyak kerja, ya dia mengecil. Biasanya malam tidur ya, menjelang pagi itu pasti ngecil. Tapi kalau saya aktivitas kan kebetulan saya emang ibu rumah tangga, jadi saya nggak pakai asisten gitu. Saya urus anak sendiri apa bebenah, itu pasti dia membesar kan ya, karena capek mungkin kan. Membesar tapi nggak keluar ya? Keluar sampai gede banget gitu, full itunya. Berarti sebetulnya sudah kecil Bu Yuliana, itu yang namanya prolaps Bu. Iya sama kayak aku prolaps, cuman bentuknya kalau Lili ini bentuknya bulat yang bukan manjang tapi bulat besar gitu. Cantik dong. Kayak abis gitu Bu, buletan itu ya, stomanya tuh full gitu gini. Ya bisa 2 tadi tuh yang ibu mungkin karena dia gesekan terus menerus sehingga menyebabkan odem atau bengkak. Yang kedua kemungkinan bisa juga prolaps. Tapi kalau prolaps, kalau Bu Yuliana udah lihat nggak seperti itu, ya berarti kemungkinan tadi gesekan terus menerus ya, tertimpa, tertahan, tergesek gitu. Jadi terus dia bengkak. Bahaya begitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, itu kan mukosa aja. Selama tidak sakit sih rasanya sih nggak masalah, karena aku pun dulu 25 kecil, aduh cantik banget itu bentuknya ya, ingat kayak bunga mawar kecil gitu, kayak bunga mawar bener kecil gitu, 25 itu kan kecil. Sekarang berapa coba ya? aku? Berapa? Dulu 32? Cantik. Sekarang 50. Aku pikir 32. Panjangnya itu yang luar biasa, sampai 7 cm ya. Nah, itu sih aku sih tahunya karena gini, dulu kan masih muda ya, masih muda lagi. Pengennya tuh perutnya kecil gitu loh, nggak gendut gitu, jadi ikut aerobik, ikut itu, ikut ini. Nah, itulah kejadiannya. Makanya nggak taunya malah itu ya. Dengan Lili juga kemungkinan karena dia angkat anaknya ya, angkat gitu. Nah, itu kan pakai otot perut ya, kemungkinan di situ. Jadi membesar, bisa jadi nggak begitu? Sebetulnya kalau stomanya ditaruh di otot perut justru nggak apa-apa, tapi kalau tidak di otot perut kemungkinan akan terjadi seperti itu. Kalau otot perut kan dia bentuknya jaring-jaring gini ya, jaring-jaring, jadi kalau misalnya ditahan ya dia ngiket gitu kan. Nah ini di luar otot perut. Nah kalau di luar otot perut nggak ada yang nahan dia. Iya. Kalau nggak ada yang nahan dia bisa keluar gitu ya, bisa keluar ke bawah. Gitu. Sepertinya begitu Bu, karena saya waktu operasi itu dokternya juga Sito soalnya bilang, ya. Iya Sito betul. Jadi dia karena saya gemuk kan dia buatnya agak ke bawah. Nah begitu waktu saya hilang
berapa kilo Gemuknya, itu, jadi dia betul-betul turun Bu ke bawah sampai iya hampir betul. ke lipetan Iliak gitu ya, kan. kelipatan. Jadi kok ke bawah sekali. Jadi saya agak susah kalau misalnya mau ini ya, maksudnya mau bergerak gitu ke gesek-gesek paha. Mau dikembalikan kapan Bu rencana? Lagi pandemi begini sih dokternya bilang saya harus pandemi. maksudnya harus kolonoskopi sampai Kolonoskopi dulu. betul-betul bersih itu usus. Sejauh ini saya baru 2 kali kolon, bulan 2 sama bulan 10 ya kemarin. Hasilnya bagus ya? Ada perbaikan, jadi dari berat, Oke. sedang, ringan, tapi belum bisa lah, masih mesti tunggu setahun gitu ya. Mudah-mudahan harapan disambung lagi ada kan gitu. ya optimis sih. Jadi lebih nyaman rasanya kalau udah kembali gitu. Ya, walaupun ada rasa was-was, biasanya orang mau operasi lagi itu kan was-was. Iya. Pengalaman dari yang sudah banyak yang sudah disambung sampai sekarang juga baik-baik aja gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir sih. Ya, semoga. Terus Lili coba ceritakan suka dukanya jadi ostomit. Walaupun nantinya nggak jadi ostomit lagi, pasti teringat terus nih. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya ya, aduh bingung. Sukanya dulu kali ya.